Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita terkait asam basa, yaitu tentang kekuatan asam basa. Kekuatan asam basa. Nah, untuk kekuatan asam basa di sini, hal ini ditentukan berdasarkan jumlah ion. Jumlah ion yang ada dalam larutan. Nah, oleh karena itu, jikalau asam, hal ini dilihat dari jumlah ion H+, sedangkan untuk basa dilihat dari jumlah ion OH-. Nah, jumlah ion ini kita tentukan berdasarkan derajat ionisasi. Nah, ini sudah pernah kita bahas di kelas-kelas sebelumnya, bahwa derajat ionisasi ini menunjukkan perbandingan mol terurai atau terion dengan mol mula-mula. Derajat disosiasi atau ionisasi ini kita simbolkan dengan alfa, sehingga alfa itu memiliki rumus R dibagi M. Nah, berdasarkan jumlah ion ini, nanti kita akan kenal ada yang disebut dengan asam kuat. Untuk asam sendiri kita bedakan menjadi dua, ada asam kuat dan asam lemah. Nah, untuk asam kuat sendiri ini biasanya terion seluruhnya, terion sempurna. Kemudian kalau asam lemah dia terion sebagian. Nah, demikian halnya untuk basa. Basa berdasarkan kekuatannya juga kita bedakan menjadi basa kuat dan basa lemah. Untuk basa kuat sama seperti asam, dia terion sempurna atau seluruhnya. Kemudian jika basa lemah itu terion sebagian. Ini terion sebagian. Nah, misal kita memiliki HCl. HCl, jikalau kita ionkan, hasilnya adalah H+ plus Cl-. Karena HCl ini adalah ion kuat, asam kuat, maka kalau di sini kita memiliki 0,1 molar, maka akan terion seluruhnya 0,1 molar. HCl-nya juga 0,1 molar. Kenapa 0,1 molar? Karena koefisiennya sama, 1. Nah, ini untuk yang asam kuat. Sehingga di sini teman-teman semua harus tahu siapa saja yang asam kuat dan siapa saja yang basa kuat. Asam kuat itu secara umum di banyak-banyak buku itu yang ditulis hanya ada 6, yaitu HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, dan HClO4. Selain itu berarti asam lemah. Jadi kalau kita mengingat asam lemah, cukup diingat saja yang punya H+, tapi selain asam kuat. Yang populer adalah CH3COOH, H2S, HF, HCN, dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga mengenal adanya basa kuat. Nah, basa kuat di sini hanya terdiri dari 2 golongan. Ini juga harus diingat sehingga nanti mudah untuk belajar berikutnya.
yaitu basa kuat dari golongan 1A dan basa kuat dari golongan 2A. Dari 1A semuanya Li, Na, K, Rb, Cs. Karena golongan 1A kita tambah OH1. OH, 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 OH. Nah, ini untuk basa dari golongan 1A. Kemudian basa dari golongan 2A hanya ada 3, Ca, Sr, Ba. Karena golongan 2A, maka OH-nya kita tambah 2. Nah, ini untuk menghitung ini basa kuat. Sehingga yang disebut dengan basa lemah adalah kation yang menggandeng OH yang selain basa kuat. Contohnya apa? Contohnya NH3 atau NH4OH. Jadi NH4OH dengan NH3 itu sama. NH3 jika dilarutkan dalam air hasilnya NH4OH. Nah, ini kation NH4+ ketemu dengan OH-. Nah, maka ini kita sebut dengan basa. Contoh yang lain ada FeOH 2 kali, ZnOH 2 kali, dan sebagainya. Nah, dari kekuatan asam basa ini tadi kita sudah bahas bahwa kekuatan asam basa itu bergantung jumlah ion H+ dan OH- di dalam larutan. Oleh karena itu, kita akan belajar bagaimana menentukan jumlah ion H+ dan OH- di dalam larutan. Nah, sebelum ke sana kita mau kenalan dulu dengan yang namanya tetapan kesetimbangan air. Nah, di kelas 11 dulu kita pernah membahas tentang tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan itu dilambangkan dengan K besar, sedangkan air itu bahasa Inggrisnya water, sehingga simbol untuk tetapan kesetimbangan air kita beri simbol KW. Nah, apa itu KW? Jadi KW itu seperti ini. Kita memiliki air H2O liquid ya. Itu jikalau kita ionkan hasilnya adalah H+ plus OH-. Kalau nanti di kuliah ini tidak H+ tapi H3O+ dan OH-. Nah, ini adalah hasil ion-ion dari air, dan di sini kita lihat ada lambang reaksi kesetimbangan. Setiap ada reaksi kesetimbangan, maka kita memiliki harga K, yaitu tetapan kesetimbangan. Di mana kita ingat kembali, K adalah konsentrasi hasil reaksi di pangkat koefisien dibagi konsentrasi pereaksi di pangkat koefisien. Nah, kalau kita melihat rumus ini, maka KW bisa kita lihat rumusannya, yaitu konsentrasi hasil reaksi, yaitu konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi OH-. Kenapa tidak dibagi konsentrasi pereaksi? Ingat, yang boleh masuk tetapan K di sini hanyalah yang fasenya gas atau aki, sehingga untuk liquid tidak kita masukkan. Nah, sehingga kita tahu bahwa KW harganya adalah konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Nah, berdasarkan hasil penelitian pada suhu 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer, ternyata harga KW itu adalah 10⁻⁴. Karena air itu netral, maka konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-. Sehingga kalau kita kembalikan ke rumusan KW sama dengan H+ dikali OH-, karena ini sama ya. Kalau ini kita misalkan X, ini juga
X karena besarnya sama. Sedangkan KW-nya adalah 10 pangkat min 14. Maka X adalah akar dari 10 pangkat minus 14, yaitu 10 pangkat minus 7. Sehingga pada suhu 25 derajat, tekanan 1 atmosfer pada air netral, kandungan H+ dan OH- sama, yaitu 10 pangkat minus 7. Nah, sehingga di sini kita nanti bisa menentukan besarnya H+ dan OH- di setiap larutan. Oke, untuk tetapan kesetimbangan air sudah selesai. Kita langsung melanjutkan bagaimana penentuan konsentrasi H+ pada larutan. Nah, ini kekuatan asam basa. Kita kembali lagi ke depan tadi, kekuatan asam basa. Kita bahas dulu untuk yang asam kuat. Asam kuat ini tadi kita sudah tahu bahwa dia terion seluruhnya. Nah, karena terion seluruhnya, maka jikalau kita punya HCl, dia akan terion menjadi H+ plus OH-. Kalau di sini 0,1 molar, maka H+-nya juga 0, maaf ini bukan OH- tapi Cl- ya. 0,1 molar, ini juga 0,1 molar. Kalau kita punya H2SO4, kita ionkan, hasilnya, nah ini kita ionkan, kita ulang lagi ya. Pecah hanya menjadi 2 ion, yaitu H sebanyak 2 dan SO4 sebanyak 1. Kita tarik silang plus 2-, sehingga hasilnya H+ ditambah SO4 2-. Hanya 2, maka ini kali 2. Kalau di sini kita punya 0,1 molar, maka di sini 2 dikali 0,1 molar. Sedangkan di sini adalah 0,1 molar. Maka H+-nya sebanyak 0,2 molar. Sehingga kalau kita punya HNX, kita ionkan, rumusnya menjadi ionnya menjadi H+ ditambah X N-, ini dikalikan N. Oh, ini A saja ya, A. Nah, maka kalau di sini misalnya sebanyak konsentrasinya Ma, maka di sini nanti akan A dikali Ma. Dengan demikian, bagaimana kita mencari rumus H+ untuk asam kuat, yaitu jumlah H, A-nya, dikali konsentrasi asamnya. Sehingga kita mendapat rumus A kali Ma. A-nya di sini adalah valensi asam yang dilihat dari jumlah H, sedangkan Ma adalah konsentrasi asam. Oke, dari sini kita akan membahas latihan soal. Misal diketahui suatu larutan H2SO4 0,2 molar sebanyak 500 ml. Tentukan konsentrasi H+ dan OH-nya. Nah, kita tahu di daftar asam kuat, maka ini Anda harus ingat betul yang asam kuat itu yang mana saja ya. Nah, kita lihat di sini karena H+ adalah masuk dalam jajaran asam kuat, maka kita bisa gunakan rumus yang tadi, yaitu H+ sama dengan A dikali Ma. H2SO4 hanya ada 2, berarti A-nya 2.
dikali konsentrasinya 0,2. Berarti hasilnya 0,4 molar. Nah, bagaimana kita menghitung OH-? Kita kembalikan ke rumusan KW tadi. KW tadi adalah H plus dikali OH-. KW-nya 10 pangkat minus 14. H plusnya kita punya 0,4, sehingga kita bisa mencari OH-nya. Berapa OH-nya? Yaitu 10 pangkat minus 14 dibagi 0,4. Berapa ya? Kita hitung. 1 dikali 10 pangkat min 14 dibagi 4 kali 10 pangkat min 1. 1/4 itu 0,25. Ini 10 pangkat minus 13. Ini kita undurkan ya, 2,5 kali 10 pangkat min 14 molar. Sehingga kalau dalam suasana asam, jumlah konsentrasi H plus itu pasti lebih banyak dibanding OH-nya. Maka dia disebut asam. Demikian penjelasan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.